Shalom semua pembelajar firman Tuhan, bersama saya Pastor Indri Gautama dalam program Bible Study Bagaimana Menjadi Murid Kristus. Sebelum Anda bisa dimuridkan oleh Yesus, Anda harus terbukti memang meninggalkan segala-galanya untuk mengikuti Yesus. Barang siapa datang ke Yesus harus sangkal diri, pikul salib setiap hari, Lukas 9:23, untuk mengikuti Yesus. Baru bisa dimuridkan. Tentu Anda mau jadi murid Yesus, bukan murid pendeta. Karena kami semua para hamba Tuhan pun harus mau terus dimuridkan Yesus. Dari iman ke iman, glory ke glory, kami secara manusia harus bertumbuh. Semakin banyak menanggalkan manusia lama, semakin manusia baru emerging, bertumbuh untuk menjadi pribadi baru yang mendominasi hidup kita. Sehingga kita bisa efektif dalam memenuhi panggilan dan pilihan kita menjadi utusan Kristus. Saya mau setiap kita semua pegang apa yang ditulis oleh surat Petrus, bahwa pastikan, teguhkan panggilan dan pilihanmu. Alright? So saya minta Anda siapkan Alkitab dan catatan Anda, dan saya mau sambut semua para pemirsa yang sudah mau mendengarkan pelajaran ini dan mau belajar supaya betul-betul di musim ini Anda bisa mengalami transformasi dari dalam keluar oleh kehadiran Roh Kudus dalam batin Anda. Amin. Dan saya mau sambut teman-teman yang sudah dulu menanti secara online live streaming ini. Kita mendengarkan pelajaran ini dengan saya berdoa lingkungan Anda tenang supaya Anda bisa pay attention dan memberikan perhatian kepada Tuhan saja. Oke, Shalom kepada Ibu Triani dari Sorong. Terima kasih juga kepada teman saya yang terkasih dari Manado, Profesor Joyce Rimper Tewa. Terima kasih sudah setia mengunjungi dan mau belajar apa yang saya alami selama selang 7 tahun ini, dari terpuruk dan ditransformasi menjadi kehidupan lebih baik, lebih benar bersama Tuhan. Lebih baik ya, mestinya lebih benar ya sama Tuhannya ya. Bukannya kita mencapai kesuksesan, popularitas lebih hebat, bukan. Tapi kita kembali ke jalan yang benar. Dari terpuruk, dari melipir, dari drifting away, dari menyingkir dari Tuhan tanpa sadar karena kenikmatan dunia, balik lagi kepada kebenaran Allah, di mana Yesus menjadi kompas hidup kita. Oke, saya juga mengucapkan terima kasih untuk Pak Erik, Togak Torop, juga Pak Rocky Wizan, Saudara Lukius Juliandri. Terima kasih untuk Jolly, Sarah, Mary yang siap melayani, teman-teman semua yang mengunjungi live streaming ini. Juga Bapak Teguh Suberjanto, Bapak Saudara Pinpin dari Palembang, Saudari Dina Katarina. Terima kasih untuk teman-teman dari Tomohon, dari Manado, dari Minahasa Selatan, dari Makassar, dari Gorontalo. Terima kasih untuk teman-teman juga dari Jayapura, dari Merauke. Saya percaya dengan teknologi yang luar biasa ini, siapa sih yang nggak bisa belajar? Bisa. Dan Anda kalau miss live streaming ini, Anda segera klik lambang lonceng di YouTube, dan loncengnya sampai hitam ya. Dan Anda klik itu, Anda akan diberi update-nya. Sehingga Anda bisa ikutin serinya. Oke, bagaimana dan apa yang mau diurusin oleh Tuhan di dalam hidup Anda dan saya. Supaya kita sama-sama menjadi serupa Kristus. Menjelang kedatangan Yesus di awan-awan dengan tiupan sangkakala untuk menjemput mereka yang mati di dalam Tuhan. Rapture duluan, dan kita yang masih hidup akan terangkat pada hari itu. Jangan sampai ketinggalan. Don't be left behind. Ngeri saat itu. Oke, so saya mau Anda semua belajar ini tujuannya supaya destiny Anda menjadi serupa gambar rupa Kristus dan menjadi mempelai dan masuk dalam perjamuan pernikahan anak domba. Itu udah hari-harinya loh. Sekarang ini masih persiapannya, dan persiapannya cuma sekali ya di bumi, karena kita hidup cuma satu rute dan satu paket periode, habis itu selesai. Right? So kita berdoa supaya Anda semua yang rindu menjadi pengikut Kristus dan dimuridin Yesus sendiri.
Harus dimurti Yesus. Pendeta yang dimurti Yesus hanya kasih tahu bagaimana pengalaman dimurti Yesus. Buahnya kayak apa. Tapi Anda mesti alami sendiri, jalani sendiri. Oleh sebab itu, nanti kita semua duduk di kursi penghakiman, 2 Korintus 5. Di ayat 10, we are going to sit in the seat of judgment satu persatu loh. Make sure kita semua sedang dimurti Yesus. Amin. Kita berdoa untuk masuk ke dalam kelanjutan 7 tanda menjadi muridnya Yesus yang sehat secara alkitabiah. Bukan secara dunia, secara alkitabiah. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa kami yang terkasih di surga. Terima kasih untuk Kau mengutus putramu yang tunggal. Untuk mati dikorbankan bagi semua nyawa kita. Agar kerajaan-Mu datang di bumi, di hati kita. Tahtanya Yesus sebagai Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan di hati kita. Dan kehendak-Mu jadi di hati kita. Your will and your presence ada di hati kita. Bukan lagi sistem dunia yang mendominasi, tapi kerajaan surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, di hati kita, seperti di surga. Karena Kau berikan pada kita, Yeskiel 36 ayat 26-27, hati baru, roh yang baru, tempat Roh Kudus berdiam. We thank you Lord Jesus, untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu. Aku minta di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, untuk kami bisa ikut Yesus. Seperti Yesus bimbing kami. Bukan semaunya kita, semaunya Yesus. Dan kami bisa hidup sebagai utusan Kristus dengan kuk yang enak dan beban yang ringan. Aku minta ini semua hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terpujilah namamu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, let's become the student dari Yesus. Supaya kita diubah. Karena kalau kita ngikutin Yesus, kita mengalami yang namanya spiritual transformation. 7 step. Okay? 7 signs bahwa Anda tuh betul-betul mengalami transformasi spiritual. Sebagai orang rohani, orang Kristen ya rohani tentunya. Karena itu berurusan dengan iman ya, kehidupan roh kita. Yang dampaknya ke jiwa kita, akibatnya di badan kita. Okay? 3 Yohanes 1 ayat 2, aku berdoa agar engkau baik-baik saja dalam segala hal dan sehat-sehat saja sama seperti jiwamu baik-baik. Nah, kondisi mental kita, emosi kita, perasaan kita menentukan fisik dan keberadaan kita. Baru kita bisa lihat apakah hidup kita ini mencerminkan murid Kristus, pengikut Yesus apa tidak. So penting 3 Yohanes 1 ayat 2 menjadi pegangan Anda. Kita masuk ke bagian kalau dalam namanya pemuritan tuh dari dalam keluar. Anda akan menghadapi yang namanya interior examination. Pengujian interior Anda, ujian interior. Karena dari dalam interior Anda, itu hati Anda atau roh Anda, itu pusat daripada kehendak kita. Jadi keputusan kita ngapain, berdosa atau benar, itu keputusannya itu udah adanya di hati kita. And that's where our will reside, di mana kehendak bebas manusia itu berada. Awalnya kan kehendak bebas itu kan untuk menjadi serupa segambar dengan Tuhan Yesus, tapi yang dipakai sama Adam yang diperdaya oleh setan di Taman Eden. Taman Edennya ada pencobaan loh, untuk melanggar peraturan Taman Eden, tamannya Allah di mana Allah hadir, bisa dilanggar loh, disusup. Makanya Anda hati-hati sama iblis. Dia tuh pribadi yang menyusup. Atau bahasa Inggrisnya usurping authority. U-S-U-R-P-I-N-G. Usurp. U-S-U-R-P. Itu menerobos, menyelinap. Kayak nggak kelihatan, kayak ular. Langsung masuk. Kalau kerjaan iblis itu simple ya. Ujung-ujungnya. Mau roh sihir kek, mau roh piton kek, mau roh Isabel kek, mau roh penakut kek, roh ketakutan, roh intimidasi. Bentuk buahnya cuma satu. Controlling your life. Mengendalikan hidup Anda. Dari semua otoritas dan kuasa yang Allah berikan kepada Adam manusia pertama. Di Kejadian 1 ayat 26, 27, 28. Tidak pernah disuruh mengelola, mengendali manusia. Diberi kuasa untuk menguasai ikan di laut, burung di udara, binatang merayap dan melata di bumi,
Tidak ada manusia. Justru manusia rame-rame memperdaya apa yang Tuhan ciptakan untuk kepentingan kita. Yang diberdayakan tuh manusia. Dan tidak memperdayakan manusia, tapi memberdayakan. Semua talenta, skill, keberadaan manusia yang serupa Kristus itu dikerja sama sebagai teamwork untuk mengelola bumi ini dan kekayaannya untuk kesejahteraan si manusia itu sendiri. Jadi self-sustain. Semuanya tuh udah ada, bisa ditopang bersama-sama gitu loh. Nah, saya mau minta Anda semua untuk mengerti ini. Jadi sebetulnya awalnya tuh nggak ada kompetisi, banding-banding ke, saing-saing ke, itu nggak ada. Itu karakteristik manusia lama atau manusia palsu yang dipakai Adam dan Hawa setelah jatuh dalam dosa. Dan jatuh dalam dosa atas maunya si Adam loh. Karena Allah menghormati kehendak bebas orang. Seperti kita disuruh hormati kehendak Allah. Dan Allah kasih kehormatan. You want to choose my will or your own will. Ternyata my own will itu dipengaruhi oleh either the devil atau Yesus. So hati-hati. Anda ngikutin siapa ya? Nah, di dalam internal examination tujuannya kenapa kita akan mengalami pengujian di dalam batin kita. Sebab tujuan Allah dari kehendak kita itu, hadirat Allah menjadi kenikmatan kita, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi kehendak Allah di bumi, di hidup kita itu tercetus supaya kita jadi kayak Yesus. Jadi untuk menjadi manusia kayak serupa gambar Allah, apa tuh ya namanya tuh, puncaknya, epitomnya itu Yesus. Jadi Yesus tuh bentuk puncak yang namanya manusia serupa gambar Allah, gambarnya kayak apa? Ya Yesus. Nah, kita dikasih hati baru, roh baru, diisi Roh Kudus, dikasih firman, disuruh dengar supaya kita bisa identik sama Yesus. Ternyata itu butuh kerjasama, kerja keras yang bersifat kemitraan antara kehendak kita dan kehendak Roh Kudus. Jangan kehendak kita tuh balapan sama Roh Kudus. Atau kalau bisa bunuh kehendak Roh Kudus. Wah, kerajaan surga nggak jadi dong dalam kita. Nah, kalau sampai kehendak kita itu sama kehendak Allah, kita akan mencapai dua hal. Hidup kita akan baik-baik, seperti 3 Yohanes 1 ayat 2. Dan kita bisa memenuhi panggilan mengasihi sesama seperti Yesus mengasihi kita. Akibatnya kita mengasihi diri sendiri. Orang kita dikasih Yesus, masa kita dan diubah Yesus, masa kita nggak sayang sama diri kita? Sayang dong. Tuh kan? Begitu sayang si Daud sama dirinya. Sampai dia suka dialog loh sama dirinya. Hai jiwaku, kenapa kok engkau gundah gulana? Hai jiwa, jangan lupa kebaikan Tuhan. Kau ini pelupa loh. Jangan lupa dia mengampuni kesalahanmu. Jangan lupa dia keluarin kamu dari kondisi terpuruk di lumpur, di sumur lumpur. Jangan lupa dia sembuhkan kamu dari segala sakit penyakit. Jangan lupa dia puaskan hasratmu dengan kebaikan. Sehingga masa mudamu baru setiap hari seperti Raja Wali. Itu logo dari pelayanan kami, mulut muka Raja Wali. Raja Wali itu satu-satunya hewan, burung yang di tingkat ketinggian tertentu dan hidupnya dalam ketinggian. Nggak pernah diblotokkan di sampah. Bisa kalau udah sampai menua, sampai umur manula, bisa cabutin bulunya sendiri. Patahin paruhnya, sampai tumbuh paruh baru, tumbuh bulu baru. Hebat nggak tuh? Renewal, self-renewal dari dalam keluar. Demikian kita. Oleh Roh Kudus kita di-renew dari dalam keluar. Dari glory ke glory. Dari iman ke iman. Tergantung volume hadirat Roh Kudus dalam batinmu diizinkan berapa banyak. Do you make space? Apakah Anda membuat ruangan untuk berdiam di hadapan Tuhan? Untuk berdiam dan nantikan Tuhan. Untuk ngisi infus kayak isi bensin. Kan mesti matiin mesin. Supaya masuk bensinnya. Mesti matiin mesin waktu ganti oli. Nah, supaya penuh olinya. Oli lama dibuang, oli baru masuk. Sehingga mengalami rejuvenation. Nah, begitu pula hidup kita. Manusia lama nggak diproses loh, dibuang, ditinggal-tinggal. Berlalu kan, dan manusia baru harus bertumbuh-tumbuh. Emerging.
Nah, pada waktu kita melakukan internal examination, diketemukan untuk menjadi menjadi murid dengan 7 tanda sehat sebagai murid Kristus yang alkitabiah. Di nomor yang kedua adalah kita belajar Anda itu mesti masuk ke pemuritan gaya Yesus disalibkan, bukan gaya dunia. Untuk masuk dalam pemuritan gaya Yesus yang disalibkan, bukan cara dunia. Ikut Yesus, aktif di gereja supaya kaya, supaya terkenal, supaya paling nonjol, paling luar biasa. No, Tuhan nggak butuh itu. Oke, Tuhan butuh justru kita berkurang-kurang, Yesus bertambah-tambah kan. Itu kan Jesus crucified. Ada 4 poin bagaimana dimuridin Yesus. 1, Anda melawan arus dunia, popularisme. Anda nggak ikut ketenaran. Anda nggak ikut ketenaran atau popularitas. Anda tolak popularitas. Okay? Anda nggak ikut kebesaran. Kebesaran isme. Anda mau besar-besarnya di depan Tuhan aja. Yang ketiga, Anda nggak ikut kesuksesan isme. Anda tolak itu kesuksesan. Itu kalau mau orang di dunia, kebesaran budaya, kulturnya dunia, mesti besar, bombastic, impactful. Musik terkenal, banyak orang yang ngikutin pelayanan kamu. Gerejanya gedungnya gede, ibadahnya 10 kali per hari Minggu, non-stop, live online, terus jalan terus. Populer, paling menonjol dari semua hamba Tuhan. Be careful. Is that what Jesus is? Apakah itu yang dimodelin Yesus? Dan Anda hidup nyaman, diberkati, kaya, keren, hidup mewah, hidup yang terkenal seperti orang-orang dunia yang terkenal. Enggak, Yesus itu peluk penderitaan dan kegagalan. Yesus itu biasa loh, nerima bapaknya menjawab enggak atau didiemin. Yesus pinter menghadapi jawaban Allah, no. Enggak semua permintaan Yesus digenapi loh sama bapaknya. Nah, bagaimana Anda menanggapi kalau doa-doa tapi nggak dijawab? Are you bitter? Nah itu pemuritannya gagal. Salah sistem pemuritannya. So kita sekarang masuk ke pemuritan 2B. Ya, saya mau review sebentar. Di dunia sekularisme dan dalam macam-macam budaya agamawi, di abad pertama, gereja mula-mula, keinginan besar para pejabat-pejabat, petinggi-petinggi, pemuka-pemuka agama Yudaisme zaman itu yang pakai kitab Taurat tapi nggak dikenal Yesus. Mereka itu lebih mementingkan popularitas, bahkan popularitas itu udah mendarah daging. Dan ini Yesus yang bongkar. Yesus yang ngomong di Matius 23 ayat 5. Wah, ini Matius 23 penuh dengan celaka. Wah, kalau kita ketemu Yesus dibilang celaka kau, habis deh kita. Saya berdoa, saya bagikan ini supaya kita jangan mendengar kata celaka sebagai sambutan Yesus ya. Semua yang para pemuka agama, orang Farisi, ahli Taurat, Saduki, orang-orang Lewi zaman itu, semua yang mereka lakukan tuh dilakukan buat dilihat orang. Atau ngelihat orang lain ngapain untuk kita melakukan yang sama. Beda ya kalau belajar teknologinya loh. Tapi kalau niru itu bahaya loh. Murid-murid Yesus itu menolak yang 12 rasul ini. Menolak mentah-mentah kerohanian mamer atau kerohanian pamer. Showy spirituality. Mereka melakukan apa yang Yesus anjurkan. Matius 6 itu menarik sekali loh buat saya. Matius 6 itu ngajarin bagaimana manusia lama kita, manusia daging. Our false self. Manusia lama, manusia duniawi. Itu istilah yang Paulus pakai ya. 1 Korintus 3 itu manusia duniawi. Efesus 4 ayat 17 sampai 25 itu manusia lama. Jadi manusia duniawi, manusia lama itu manusia karakternya Adam dan Hawa semenjak dia menolak berdamai sama Allah. Diajak berdamai sama Allah, nolak di Taman Eden. Dan mereka ikut nafsunya yang sudah berkobar dalam hawa nafsu mata, hawa nafsu daging, memberikan keangkuhan hidup dari iblis. Gara-gara si Hawa
Dan Hawa punya pengaruh gede ke suaminya. Karena suaminya lagi terbuai dengan jatuh cinta tergila-gila sama pribadi yang makhluk yang beda dari dia tapi sama jenisnya manusia. Dia nggak lagi bergaul sama jerapah, orangutan, gajah, singa, hipopotamus, kuda Nil. Enggak. Dia sekarang lagi bergaul sama pribadi yang cantik, yang dari tulang dia, dari daging dia sampai terkesima, sampai kesihir saking bagusnya. Tapi yang dia kesimakan itu mendengar setan. Sayangnya Adam lupa Tuhan, makanya kalau terkesima udah sampai tersihir dengan faktor dunia. Apakah gereja kita keseret sama dunia, udah kesihir, atau gereja kita pakai teknologi digital untuk masukkan nilai-nilai kerajaan Allah? Yang mana? Anda mesti bisa discerning loh. Oke. Nah, kita belajar di Matius 6. Ini manusia lama yang mau jadi rohani. Dalam hal memberi sedekah, dalam hal berdoa, dalam hal berpuasa, dalam hal ngumpulin harta, dalam hal kekhawatiran. Di manusia ciptaan baru nggak ada khawatir. Adanya trust and obey. For there's no other way. Kan manusia baru kita kan Yesus, Roh Kudus, rohnya yang tinggal di hati kita. Nah, dia bilang kalau manusia lama, kalau melakukan kewajiban keagamanya itu di hadapan orang, biar dilihat orang. Itu Matius 6 ayat 1 tuh. Karena kalau kamu begitu, kamu nggak akan beroleh upah dari Bapakmu yang di sorga loh. Tidak akan. Hal berdoa. Kalau berdoa, jangan kamu berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat, pada tikungan-tikungan rumah ibadat, tikungan jalan raya, supaya dilihat orang. Sama kayak Matius 23 ayat 5. Matius 6 ayat 16. Apabila kamu berpuasa, jangan muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, ini orang berotoritas bisa ngomong kayak gini ya. Bikin keputusan final. Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya loh. Kalau berdoa begini, Bapak kami yang di surga, ngomongnya ke Bapak. Bukan ngomong untuk dilihat Bapak. Bukan untuk dilihat Allah dan lihat orang. Ya, Allah jangan lihat kok. Oke. Terus kekhawatiran. Jangan khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kau makan, minum. Jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kau pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jadi penampilan orang Farisi itu mahal loh. Bajunya, jumbainya, selendangnya, lampu di dahi, di lengan, itu kan mesti dilihat semuanya itu. Dan kelihatan di muka umum. Mahal biayanya itu. Nanti kalau sampai ekonomi terjadi, musibah ekonomi terjadi, wah habis uangnya, tapi mereka akan dulu kan apa? Ini dulu, penampilan dulu. Kira-kira keluarganya akan sekarat nggak? Sama kayak agama-agama tertentu, di mana orang-orang itu mementingkan persembahan-persembahan ke dewa-dewa mereka, sampai bayar mahal-mahal, sampai ada yang lapis emas loh. Anda pernah tahu nggak, saya mendapat jemaat yang pakai lapis emas berhalanya. Pas dia tahu itu semua tidak ada kuasanya, tidak ada nyawanya, dan itu semua tipu daya setan, puluhan miliar habis loh. Mereka baru nyesel karena sekarang ekonomi mereka hancur, terutama di pandemi, hancur terpuruk. Dan dewa-dewa mereka dan berhala mereka nggak bisa nolong karena nggak ada nyawa. Orang metal bagaimana bisa memberikan pertolongan pada nyawa, pada roh kita? Ya nggak bisa dong. Oke, so jangan faktor luar menentukan apa yang kau mesti pilih. Yang kau mesti pilih mestinya dari dalam, jangan dari faktor luar. Luar itu kan dunia ini kan masih dikuasai iblis, kan kontraknya belum habis. Sejak Adam memberikan otoritas dari Tuhan untuk mengelola bumi, dikasih ke iblis. Ya iblis kan pencuri, pembunuh, pembinasa. Dihancur-hancurin, dikasih virus, bikin pandemi, dikasih vaksin, dikasih semua antigen, PCR, waduh biaya kan tambah mahal loh. Apa yang kita nggak pernah keluar duit, sekarang kita keluar duit terus loh. Coba, kalau Anda nggak hidup bijaksana dan nggak hidup di bawah penyediaan penyediaan provision dari Allah, mati nggak kita? Suka nggak suka semua tabungan kosong loh,
Kan di withdraw terus, diambil terus. Anda nggak ada income. Nggak ada tuh kekayaan orang fasik pindah ke orang benar. Anda belum ngalami itu loh. Itu di kitab Amsal 13 tuh. Dan kalau engkau hidup benar, kekayaan orang fasik pindah ke orang benar. Itu mesti dialami Pengkhotbah 2 ayat 26. Kalau sampai kita bisa hidup menikmati, itu Tuhan yang kasih anugerah. So saya minta Anda hati-hati. Ya, di Petrus Kasiro ngomong kayak begini. Jesus denounced any activities that had traces of seeking the approval or administration of others. Yesus 100% mencela, denounce itu mencela segala aktivitas yang punya remah-remah kelihatan tanda-tanda ini orang nyari muka nih, cari persetujuan orang lain nih, cari pengakuan orang lain dan minta diadministrasi sama orang biar kelihatan terkenal. So dengan dengar Bapak Ibu sekalian, saya mau kasih tahu pada Anda semua, Amsal 4:23 itu dalam artinya loh. Jaga hatimu dari segala sesuatu, pakai bahasa Inggris ya, above all else. Waspada, jaga hatimu, karena dari dalam itu mestinya keluar kehidupan, bukan kepahitan, bukan kecewa, kecemasan, kehidupan. Nah, kehidupan itu artinya di hati kita. Yohanes 7 ayat 38-39. Jika engkau percaya dan terima nama Yesus, dari dalam hatimu keluar aliran-aliran air hidup. Bukan air mati loh, bukan air pahit loh. Tapi bisa jadi sumber pahit. Yakobus katakan itu. Caranya supaya nggak jadi sumber pahit, Anda mesti dengar suara hati nurani Anda. Pada waktu difitnah, waktu digosipin, waktu dikoreksi, waktu dapat feedback, waktu dapat input. Dengerin emosi Anda, dengerin suara itu. Apapun yang kamu lakukan, sebetulnya motivasinya apa? Anda doa-doa di pengkolan-pengkolan jalan, motivasinya apa? Anda mau bikin pelayanan besar, mencapai seluruh dunia, international ministry itu, skala pelayanan-pelayanan negara-negara adikuasa tuh ya, selalu international ministry, covering the earth, covering the world with the knowledge of God. Itu skalanya tuh budgetnya budget dunia loh. Itu hamba-hamba Tuhan yang udah menerima provisi sekelas seantero dunia. Kalau saya masuk dulu deh di Indonesia dulu. Kalau kita nggak setia sama yang kecil, kenapa Tuhan percayakan yang lebih besar ya? Itu Lukas 16 udah nggak bisa dinego. Ayat 10-12. You're not faithful with the little, God will not increase. Apa sih alasan mau melakukan untuk Tuhan dengan ukuran skala besar, internasional, seantero dunia? Apakah supaya orang mengagumi Anda? Kita kan nyanyinya kan, ku kagum hormat akan engkau. Ya, engkaunya itu Yesus, bukan engkau, bukan saya, Yesus. Ini kata-kata lagunya bukan fokus ke diri kita loh. We're not the center of the world. Kita bukan pusat dunia loh. Sadari, Yesus sangat-sangat hafal dan turut merasakan yang namanya ketagihannya manusia di dunia. Dia tahu apa itu kelemahan hati manusia. Apa itu? Yesus paham sekali godaan yang bisa bikin orang jatuh kapan saja. Siapa aja, kapan aja bisa jatuh. Termasuk pendeta, termasuk saya. Yesus paham sekali godaan apa yang ampuh bikin Indri Gautama jatuh loh. Yang paling ampuh ialah dan paling konstan. Dan kita mesti jaga hati benar-benar loh. Itu Amsal 4:23 itu penting sekali. Yesus paham sekali godaan paling ampuh yang konstan. Berarti udah gak pernah berhenti ini. Yang pasti menjamin keinginan besar untuk membuat impresi, kesan bagi orang lain. Bikin orang lain itu terkesan. Saya mau Anda terkesan sama pelajaran ini. Tapi jangan stop di kesan. Harus berakar, bertumbuh di hatimu. Sampai jadi kehidupan. Kalau enggak Anda jadi wartawan rohani. Mending ditatapnya dengan benar. Mending di-blast dengan benar yang bikin orang terkesan dan kepingin belajar. Tapi kalau cuman wartawan nyatet, habis itu catatannya ditumpuk atau dibuang ke sampah. Wes, kasep. Anda buang-buang waktu. Udah nyatet tapi nggak diapa-apain. You wasting time. Time itu adalah komoditas yang mahal. Dan tidak bisa ditebus.
sekali kepake buyar, hilang, habis. Dan mau diulang lagi, susah. Momennya, seasonnya udah beda. Hari ini sama hari esok udah beda loh situasinya. Belum tentu Anda bisa belajar sekarang, besok nggak bisa belajar. Belum tentu bisa belajar loh. Bisa ada sesuatu. Saya mau sabat hari Senin. Ya. Hari Sabtu ada kedukaan. Ada tragis, kematian tragis. Ada kesedihan yang gila-gilaan. Ada kehilangan yang bisa bikin histeris. Terpaksa Monday karena belas kasihan kita mesti. Dan dia sahabat boleh kok melayani. Untuk belas kasihan harus. Karena itu untuk menyatakan kasih Kristus di kita. Sementara kita lagi berada bersama Tuhan. Sahabat itu berada bersama Tuhan. Untuk replenishing our soul with the presence of God dengan thanksgiving unto the Lord. Untuk mengingat kembali dan diisi kembali dengan kebaikan Tuhan dan kehadiran Tuhan yang tidak bisa dilakukan kalau sambil kerja. Dan cuma 24 jam per hari kok. 1 hari saja per minggu. Alright? Supaya Anda bisa recharge. Bisa bergaul dengan Tuhan. Sadar akan Tuhan hadir. Immanuel tuh cespleng. Sehingga pada waktu kehilangan terjadi. Kedukaan masuk. Tapi tidak mendominasi hidupmu sampai hancur mau bunuh diri rasanya. Kepingin mati sama-sama itu. Enggak. Tapi bikin Anda tetap. Aku tahu. Dan langsung kontaknya ke Tuhan. Sesuatu kalau sampai sudah ada mati, berarti sesuatu yang baru kau akan lahirkan ya Tuhan. Karena tidak mungkin kuasa kebangkitan Yesus bekerja sampai ada kematian. So when there is an ending, necessary ending dari Dr. Henry Cloud. When there is a necessary ending, there is a new beginning. Jadi endingnya necessary. Kalau nggak new beginning nggak mulai. Kecuali biji jatuh ke tanah dan mati. Bagaimana mengharapkan ada panen? Harus mati dulu. Dan kuasa kebangkitan Yesus bekerja melalui Roh Kudusnya. Biji itu pecah keluar tunas yang baru. New life with abundance. Sesuatu yang mau hebat, yang mulai melimpah, ya mesti mati dulu. Nggak ada yang nggak mati. Itu prinsip kehidupan kok. Semua orang kayaknya di dunia juga tahu loh. Udah ya kita belajar aja dari yang lama. Yang udah hancur ya belajar. Jangan dilupa-lupa jadi kubur. Anda perlu kesembuhan untuk traumanya. Tapi kejadiannya nggak bisa dilupain. Orang kejadian bagaimana mau ditidakadakan. Berarti nggak pernah terjadi dong. Pernah terjadi. Oke. Kota yang pernah ada dilengser tanahnya kena tsunami. Kena likuifaksi. Pernah nggak? Tahu nggak ada memori di situ? Ada dong. Mana mungkin hilang. Cuman petanya udah nggak ada. Karena udah tergeser dengan tanah lain. Tapi kan tempat lokasinya kan bisa ingat di situ. Pasti ada landmark yang Tuhan sediakan. So, Yesus berkata kepada para pemuka-pemuka agama. Ini semua yang diajari Yesus adalah mengunjungi gunung batu es di bawah. Yang gak kelihatan sama mata kasat Anda. Orang luar juga gak kelihatan. Tapi Tuhan tahu. Orang Tuhan tinggal di dalamnya kok. Ini namanya internal examination. You going deep down to your iceberg. Di bawah mata Anda. Di bawah penglihatan Anda. Oke, makanya mata bisa melihat, tapi hati mendapat penglihatan. So kita mesti dengar apa penglihatan hati kita. Yesus berkata kepada para pemuka-pemuka agama, ya examine your heart nih. Yohanes 5:44, bagaimana kamu bisa percaya? Kamu yang terima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak cari hormat dari Allah. Kamu cari hormat dari manusia. Apa yang manusia? Manusia kalau mau menghormati kamu ada maksudnya enggak? Ada motivasi apa? Kenapa kok dia mesti hormati kamu? Kenapa kok Anda mencari perhatian begitu banyak orang? Dan mendengar pengajaran yang mengesankan. Kalau pelajaran Bible study ini mengerikan. Karena Anda mesti melakukan suatu keputusan radikal yang revolusioner. Anda mesti belajar mengenali perasaan-perasaanmu. Anda mesti integrasikan emosi dan imanmu. Dan Anda mesti latihan hidup bersama dengan kehadiran Allah tiap hari loh. Ingat ya. Point 1, tanda pertama, being with God. Nomor 1, to sustain, doing for God. Baru masuk ke pemberitaan dengan gaya Yesus yang disalibkan, bukan gaya dunia. Nah, so masuk deh pemberitaan ini ke hati Anda. Di mana Tuhan anti populerisme. Nih, kalau cari muka dari dunia ya populer dong.
So Yesus tahu bahwa keinginan besar untuk jadi populer telah meracuni iman dan kepemimpinan gereja. So saya pernah diracuni dan saya pernah keracunan. Dan saya bersyukur dengan mengalami musibah yang saya alami, saya bisa dibikin Tuhan duduk loh, diam loh. Dan gak bisa berdaya ngapa-ngapain. Wah, yang namanya ancur, panik, yang paling ngeri itu paniknya tuh. Panik station. Terus dikecam kiri kanan, terhimpit kiri kanan, didesak kiri kanan, atas bawah. Wah, rasanya terintimidasi. Baru tahu dalam saya kayak air keruh yang penuh, kayak diaduk-aduk dalamnya itu loh. Dan hitam kelam. Gak kelihatan titik terang loh. Dan itu di dalam kegelapan itu. Nanti Anda mesti pelajari ya. Yesaya 45 aja ngajarin loh. Bahwa Allah itu selalu bekerja di dalam yang namanya tersembunyi dan kelam. Enggak yang terang-terangan. Justru semua yang harta karun terpendam yang mahal itu adanya di dalam kekelaman. Ketersembunyian. Enggak di tempat umum. Coba Yesaya 45. Ini kalau Anda belajar genogram dari buku EHS bab 5, Anda akan ketemu ini. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi. Kepada Kores yang tangan kanannya ku pegang. Jadi Tuhan saking desperate umatnya udah nolak dia. Sampai orang Persia pun dipanggil jadi alatnya loh. Luar biasa ya Tuhan kita ya. Saking relentlessly loving us. Tanpa pantang mundur, tanpa pernah nyerah. Mencintai kita. Supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya. Dan melucuti raja-raja. Supaya aku membuka pintu-pintu di depannya. Dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu. Dan hendak meratakan gunung-gunung. Hendak memecahkan pintu-pintu tembaga. Dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam. Harta kekayaan yang tersembunyi. Justru di tempat kegelapan ada harta benda terpendam, harta kekayaan tersembunyi. Jadi waktu Anda melalui lembah kekelaman, ada harta benda terpendam, harta kekayaan tersembunyi yang di dalam Anda yang Anda belum pernah tap. Itu supaya itu akan dikeluarin supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Hai Yakub, hambaku. Israel, pilihanku. Aku akan manggil engkau dengan namamu. Menggelari engkau sekalipun kau nggak kenal aku. Supernatural. Jangan masa kegelapan, masa buruk, masa nggak terkenal, nggak dilihat orang. Itu jadi dianggap nggak penting, sia-sia. Justru di tempat yang tersembunyi dan kelam dan gelap, di situ ada harta karun yang akan dikeluarin. Harta berharga yang terpendam akan dikeluarin. Nah, racun iman kita dan kepemimpinan kita itu apa? Satu, keinginan mendengar apa yang ada dalam pikiran orang tentang kita. Jauh lebih dominan daripada Tuhan mikir kamu bagaimana. Oke. Dua, keinginan untuk kebutuhan menjadi seseorang yang spesial di mata orang lain. Ini Tuhan Yesus sudah tahu. Anda dan saya pun bukan aja di zaman berhala, zaman lama, zaman dulu. Zaman Yesus masih di bumi. Bukan. Sekarang aja ada di kita kok. Kepingin dilihat, terkenal. Kalau nggak ada dong lagu. Jangan dibanding-bandingin, disayang-sayangin. Itu dari mana? Ya kan? Buat kita udah terkenalnya kayak gini. Tapi di atas kita ada yang lebih hebat lagi. Ya udah biarin. Itu porsi dia. Porsiku di sini. Ada orang punya 5 talenta. 2 talenta. 1 talenta. Memang dibikinnya udah kodratnya begitu. Jangan yang 2 bandingin yang ke-5. Atau yang 1 bandingin kedua dan yang ke-5. Dan bilang Tuhan tuh unfair. Nggak bisa. Porsimu bukan porsi 5 talenta. Untuk jadi 5 talenta, iya 5 talenta. So konsekuensi dari kedua racun iman dan kepemimpinan kita adalah kebanyakan lebih kecepatan ngomong iya. Padahal musuhnya zamannya enggak loh. Karena sungkan sama orang. Nanti FOMO, fear of missing out. Because kita YOLO, you only live once. Ini nih, buru-buru ya, ikut. B, menolak untuk mengutarakan pendapat, takut kasih feedback, takut kasih input, takut apa? Nanti yang dikasih feedback tersinggung. Nanti kapalnya dia goncang loh. Nanti gerejanya goyah.
C. Anda lebih baik diem aja deh daripada kasih komentar, mengutarakan kesukaan dan keinginan kita. Nanti takut apa kata orang. Nanti orang, lu kok gitu? Terus ditolak kitanya. Bagaimana orang berpikir tentang kita? Kita akan buat keputusan di luar rancangan Allah. Di luar jadwal gereja kita. Sebelum kita siap, belum waktunya udah bikin keputusan. F. Menaruh tekanan di jiwamu sendiri, depresi sendiri, under pressure sendiri, stres sendiri. Sehingga mencuri waktu Anda dengan keluarga, mencuri sukacita Tuhan dari kepemimpinan gereja. Dan akibatnya Anda bohong kepada diri Anda sendiri. Dan juga kepada Tuhan dan kepada sesama. Kerajaan surga nggak dibangun dengan pretense dan pura-pura dan bohong loh. Sakit dibilang sehat. Sulit memberikan feedback yang jujur kepada tim agar membuat perbaikan-perbaikan bagi diri kita. Karena takut nanti ada yang tersinggung dan merusak hubungan. Saya nggak merdeka karena lebih peduli apa kata orang yang melihat saya. Karena sebenarnya kita harus ada rasa cukup ya, berada bersama dengan Tuhan sendiri aja. Buat apa rame-rame sama orang untuk dikagumi. Dan orang yang ngumpulin Anda orang pengagum lagi. Wah bahaya tuh. Itu orang yang takut stres kalau memberikan input yang jujur. So pertanyaannya Yesus pada Anda. Emangnya Yesus mengkritik kebutuhan fundamental ke Anda sebagai manusia untuk jadi terkenal? Yesus nggak kritik, Yesus akan redirect. Itu pasti. Loh Yesus aja dibikin terkenal kok sama bapaknya di Sungai Yordan. Ini anakku kepada aku berkenan. Khotbah nggak pernah. Belah Laut Merah nggak pernah. Belah Sungai Yordan nggak pernah. Sembuhin orang sakit nggak pernah. Loh kok bisa dibikin terkenal di muka umum karena suaranya tuh di konkordansi ya. Itu Matius 3:17 dan ada suara yang berbunyi dari Bapa Surgawi. Inilah anakku kepada aku berkenan. Itu guruh suaranya. Berarti semua dunia itu dengar. Yesus caranya redirect Anda. Dia akan alihkan keinginan Anda dari fokus kepada orang menjadi fokus kepada Bapa Surgawi. Bukannya apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Karena di akhir perjalanan di bumi ini, Yesus hendak berkata ini kepada Anda. Anda ingat kan dari minggu lalu? Tuhan tuh kepingin sekali ngomong ini kepada Anda dan saya. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Anda ulangin 1000 kali deh kalau bisa. Anda bisa ngetik kartu nama hamba Tuhan. Tapi yang ngakui Anda hamba Tuhan siapa? Anda sendiri kan ada panggilan. Atau pengikut penggemar Anda, pengagum Anda. Atau Yesusnya yang ngomong. Tapi kalau untuk Yesus ngomong hambaku yang baik dan setia, butuh timing yang tepat. Ada waktunya, ada masanya. Enggak langsung mulai khotbah, langsung cetak kartu nama. Ini di akhir loh nih. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Apa yang bikin Tuhan kita, Yesus Kristus bahagia, bless, itu akan menjadi bless for us. Kayak kehidupan budaya, kehidupan tata hidup di kerajaan surga, Matius 5 ayat 3 sampai ayat 12. Berbagailah orang yang miskin, kamu akan diberkati. Kamu mempunyai kerajaan surga. Karena Anda udah bangkrut, nggak tahu mesti ngapain, nggak bisa ngapa-ngapain, terus Anda datang terhancur ke tangan Tuhan. Ya of course, Anda akan menerima kekayaan Tuhan. Oke, so Matius 25 ayat 21 adalah afirmasi satu-satunya yang akan sungguh-sungguh memuaskan keinginan kita untuk diakui dan terkenal. Yesus juga desperado loh, rindu kepingin Anda tahu bahwa Tuhan Anda sajalah yang akan menjadi pemberi, sumber pengakuan, sumber afirmasi, sumber yang memberikan popularitas kepada Anda satu-satunya secara mendalam. Oleh sebab itu, pemuritan yang pertama, cara salib Yesus, Anda mesti tolak popularitas, maka ini adalah faktor yang sangat esensial untuk dapat mengikuti Yesus yang disalibkan. Dan Anda engage dalam mengalami pemuritan yang transformasional bersama Yesus dari dalam keluar. Ada amin? So 2B,
menjadi besar versus menolak kebesaran isme. Ini tanda kedua B ya. Udah populer enggak? Tuhan enggak, Anda populernya sama Tuhan aja. B, Anda kalau di dunia harus jadi besar. Jangan pelayanan di situ. Ngapain pelayanan ke kota kecil? Ngapain pelayanan ke daerah situ? Nggak ada, masa depanmu nggak ada. Di situ sedikit dan jemaatnya orang-orang ekonomi lemah. Apa masa depanmu? Oke. Menjadi besar versus menolak kebesaran isme. Budaya di dunia selalu mencari kesempatan untuk meninggikan upaya-upaya besar manusia. Budaya di dunia selalu mencari oportunis lah untuk meninggikan upaya-upaya yang manusia bikin. Supaya di mata orang, hebat. Ya Anda udah tahu deh, namanya Nobel Prize, Oscar, Tony Award, oke, karpet merah, medali emas di para olahragawan, World Cup di soccer, Super Bowl Championship itu American football, GOAT, tahu kan? The greatest of all time, basketball, Anda tahu semuanya, Wimbledon untuk di tenis, monumen-monumen yang kayak dibangun oleh Raja Saul tuh, udah ngawur, bikin monumen sendiri lagi, aduh kelewatan itu. Manusia lama tuh nggak ada empati, perasaannya tumpul. Bener tuh Ibrani 5 ayat 11-14 ngomong, perasaanmu udah tumpul, makanya kamu lamban. Itu manusia daging. Tapi kalau ciptaan baru kan sensitif, kan selalu berada bersama Roh Kudus. Nggak mungkin nggak tahu kehendak Allah dong. Nah dalam keluarga biologis, kita memiliki kecenderungan, kemauan nafsu to be someone great. Saya belajar dari Kay Warren, waktu dia ngajarin mengenai beli buku spiritual, emotionally healthy spirituality, beli buku ini. Dia bilang ini buku direkomendasikan selama pandemi ini, harus. Dan dia ngomong bahwa untuk menjadi orang besar secara akademis, lulusan universitas liga besar Ivy League, mencapai status keuangan ekonomi konglomerat, pengakuan berperingkat di dalam status sosial, kedudukan terhormat dalam gereja. Ini ciri-ciri kebesaran isme dalam gereja di seluruh dunia. Oke. Satu contohnya, saya mau bangun pelayanan, gerejanya bisa mencakup kursi 500 sampai 3.000 kursi. Dan setiap ibadah bisa 1.000 orang atau 500 orang 6 kali. Atau 1.000 orang 3 kali. Atau sekaligus langsung 3.000. Mesti beli tanah yang besar. Mesti ada kursi 3.000. Saya mau bangun pelayanan besar yang mendunia. Dengan efektivitas tinggi khususnya menjangkau generasi muda. 3, saya mau memimpin komsel yang cepat bermultiplikasi. Padahal kita berubah aja pelannya gak keruan. Karena Allah bekerja dengan ritme yang pelan. 4, saya mau jadi anggota majelis atau badan direksi gereja. Atau badan pembina gereja yang berpengaruh, yang besar untuk menawarkan hikmat dan arahan gereja dan yayasan. 5, saya mau jadi tim pendoa inti yang berperan melepaskan karunia-karunia Roh Kudus dan kuasa Allah Roh Kudus kepada orang-orang. Saya mau menjadi guru besar sekolah Alkitab. Saya mau menjadi donatur terbesar bagi gereja dan pelayanan-pelayanan misi gereja-gereja. Saya mau jadi visionari dengan mimpi besar. Ini umum loh disampaikan. Ada bahayanya sih. Coba Anda pada waktu ngomong seperti itu, Anda tanya pada diri Anda sendiri. Pelayanan besar itu buat siapa ya? Ditujukan ke siapa? Jangan cepat-cepat jawabnya. Buat Tuhan, untuk Yesus. Jangan cepat-cepat. Karena Anda ngomong, saya akan membuat pelayanan besar-besaran yang merintis seluruh Nusantara. Pada membangun murid 12 saja setengah mati. Indonesia 34 provinsi apa 36 ya? Yesus cuma bisa bikin 12 murid. Jadi 12 rasul. Rasul itu kan utusannya, messengernya Allah. Kalau provinsinya 34 kurang. Cuma 12 yang Yesus bisa hasilkan. Apalagi kita.
Apakah kita akan melawan kemampuan Yesus? Tanya deh. Caranya Anda menjawab, ini yang menjadi audiensis Anda siapa? Bikin pelayanan besar, gereja besar, gedung besar. Ini audiensnya siapa sih? Apakah Allah yang tunggal? Atau supaya apa kata rekan-rekan pendeta? Rekan-rekan hamba Tuhan, gembala-gembala gereja di seluruh dunia tertarik. Waktu teman saya di suatu kota di Jawa Tengah membangun tempat ibadah segede stadion, makanya namanya stadion gitu ya. Wah, itu rekan-rekan koneksi hamba-hamba Tuhan di Amerika, terutama Amerika. Saya belum pernah berhubungan sama Eropa. Yang dari Bulgaria, dari Praha, Cekoslovakia, dari Ukraina, aku belum pernah dengar ada yang terkesima dengan apa yang terjadi di Jawa Tengah ini. Tapi dari Amerika, wah, jor-joran men. Semua mau koneksi sama gereja yang besar, jumlahnya banyak. Yang hari ini hancur. Tidak ada, sedikit sekali dapat terhitung pakai jari. Dan waktu hancur tidak ada yang ingat loh. Gak ada yang nanya, gak ada yang bantu. Kayak sepah dibuang, you know. Yang sakit siapa? Yang perlakukan begitu? Atau yang diperlakukan begitu? Bahkan orang-orang yang mau koneksi sama pelayanan internasional, mesti seantero negara internasional dong. Di negara lain mestinya. Oke, dan ada pelayanan besar-besaran dan dikoneksiin. Kan itu kan juga buat kredibilitas dari pelayanan besar dari negara lain loh. Oh, kita terkoneksi dengan gereja ini yang besar di suatu benua, di Asia Tenggara, di kota kecil ini, di daerah ini. Kan buat dia kan juga hebat. Jadi track record dia juga nambah. Karena menjangkau skala internasional. So dua-duanya tuh mesti bertanya, audiensnya siapa ya? Apa sih motivasi di belakang mimpi besarmu itu? Apakah Yesus juga memberikan pada kita mimpi besar? Of course dong, amanat agung kan besar kan? Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Semua etnos, semua suku-suku bangsa muridku. Wih, di Indonesia berapa suku bangsa? Berapa dialek? Itu suka ditanya tuh sama Presiden Jokowi, ternyata itu serius loh itu. Data itu penting buat dia. Kalau enggak dia enggak belusukan. Luar biasa Bapak Presiden kita yang kecil lencir tapi wah bawahnya bobotnya di dalam batin dia gede. Hatinya besar bagi rakyat Indonesia. Di Ulangan 28 ayat yang ke-13. Coba ini kebesaran bukan ya? Tuhan akan mengangkat engkau jadi kepala bukan ekor. Kalau ekor kan bawah kecil. Kalau kepala kan gede kan. Lihat aja tuh ekornya. Anda pernah nggak lihat gajah? Itu yang paling keren tuh. Aduh, kupingnya juga bagus sekali. Lainnya sama gajah Asia. Yang dipakai sebagai alat sirkus tuh. Kalau yang di Afrika yang masih di luar safari terbuka. Kuping aja kayak kipas loh. Bisa menutup mukanya dia. Dan berotot-otot. Dari baby kecil baru 2 jam belajar berjalan. Sampai yang mama elephant. Ya, itu ekornya lencir kecil. Palanya ternyata gajah tuh punya otak paling pandai loh. Gede. Tapi ekornya kecil. Anda mau jadi kepala apa ekor? Anda mau naik atau turun? Anda mau dikenal apa tidak dikenal? Semuanya ini perintah Tuhan yang perlu ditaati baru akan diberikan. Jadi di mana ada tes yang lulus, ada kebesaran, ada ketenaran. Tapi dengan Tuhan. Tuhan Allahmu BMMK. Tuhan Allahmu akan menjadikan kamu pemimpin di antara bangsa-bangsa dan bukan pengikut. Pemimpin atau tukang pengikut. Kalau kamu setia mentaati semua perintah Tuhan yang saya berikan kepadamu, kata Musa hari ini. Kamu akan semakin makmur dan tak pernah mundur. Semakin makmur, nggak pernah mundur. Bahkan Anda punya toko pakai nama CV Makmur, toko makmur. Aku akan memberikan kepadamu keturunan yang banyak dan mereka akan jadi bangsa yang besar, bukan bangsa kecil. Maka gereja besar. Aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur sehingga kau jadi berkat. Tuh, Tuhan mau kan? Tapi besar di mata Tuhan, bukan di mata orang. Nah, apakah definisi kebesaran Tuhan ini menjadi definisi motivasi Anda?
Atau motivasi Anda duniawi. Saya udah pakai ini, Frederick Dale Bruner berkata, greatnessism, G-O-A-T, the greatest of all time, greatnessism is a major social spiritual disease and a principal source of false faith. Jangan hidup pakai iman palsu. Oke, so saya waktu itu stop di 7 woes, 7 celaka yang Yesus kirim kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Matius 23 ayat 1 sampai ayat 7, Matius 23 ayat 8 sampai 33. Oke? Ini Anda mesti pelajari semua ini, ayat-ayat ini, di mana Tuhan mengatakan celaka kau, celaka kau, celaka kau. Nah, saya mau tutup dengan ini untuk Anda renungkan baik-baik. Saya mulai ya dari ayat 8. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan, luarnya putih keren mengkilat, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi dan yang buta, bersihkan dulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya akan bersih. Justru perubahan itu dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Makanya jangan pakai jubah yang mewah-mewah, supaya para hamba Tuhan biar kelihatan orang-orang, supaya ditakuti orang. Yang ditakuti itu orang loh, bukan anjing loh. Celaka kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi. Hai kamu orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan di labur putih. Luarnya dulu yang kamu fokusin itu. Kayak supaya bersih tampaknya. Tapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian juga kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tapi dalamnya penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celaka kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu-tugu orang-orang saleh. Hai kamu ular-ular beludak, ular kau. Waduh keras loh ini panggilnya ular, kalau saya menyebut anjing ini ular. Bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Itu jelas gak? Dia langsung di sentence, man. Hukumnya hell. Apa akar penyebab kesombongan orang Farisi dan ahli Taurat yang dikutuk Tuhan Yesus? Akarnya apa? 1, pengetahuan mereka di kepala. Ayat hafalan tapi nggak bisa dihidupin. 2, pelayanannya gigih, giat, zealous man. Tapi legalistik, karena fasilitas-fasilitas jabatannya mereka terima. Jalan-jalan dan rancangan-rancangannya Allah bagi kebesaran Yesus itu beda 180 derajat ya teman-teman. Nggak sama dengan dunia. Oke? Dengarkan baik-baik. Ikuti pelajaran ini terus, Anda akan dilanjutkan dengan Jesus Anonymous Years. Nah, caranya Yesus jadi keren, jadi besar. Tahun-tahun hidupnya nggak kedengeran. Sama sekali. Apalagi ini mau Natal. Kita berjumpa ya saudara-saudara yang ada di Bali hari Sabtu ini. Kita bertemu kembali di ibadah raya Gereja Generasi Apostolik di Hotel Trans Resort Bali, Sunset Road, Seminyak, Kerobokan, Kelot, Kecamatan Kuta Utara. Di Boardroom 23. Ayo kita belajar ini nih. Anda mesti ngerti the Anonymous Years. Tuhan gak pernah waktu lahirnya gak dikedengeran. Cuman gembala kambing domba yang tahu, oke? Mari kita hadiri ibadah ini dan belajar bersama-sama. Dan Anda yang di Jakarta, jangan lupa bergabung dengan ibadah raya kami di GGA Kuningan Place dan GGA BSD. Kuningan Place di pagi hari jam 9 sampai jam 11, di Tangerang Selatan BSD di Gedung Anabatik lantai 12 jam 5 sampai jam 7 malam. Tuhan berkati, kita lanjutkan di hari Sabtu.